Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Semata ASN, perkenalkan nama saya Untari Widya Iswara, ahli pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDMD Kota Jambi, Provinsi Jambi. Senang sekali dapat berpartisipasi di ajang Festival Inovasi Pembelajaran Digital Widya Iswara yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2024. Kali ini saya akan menyampaikan konten berbasis narasi storytelling dengan tema kompetensi pemerintahan, topik hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Dalam rangka visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Aparatur sipil negara memegang peran sentral dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. ASN bertanggung jawab atas implementasi kebijakan publik, pengelolaan sumber daya negara, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menciptakan generasi emas ASN, pemerintah berfokus pada reformasi birokrasi yang efektif dan transparan, serta peningkatan kompetensi ASN. Kompetensi ASN yang mana yang wajib dipenuhi oleh ASN? Oh iya, Semata ASN, sebelumnya saya mau nanya nih, kompetensi ASN sebenarnya ada berapa sih? 3 atau 4? Ayo jawab, 3 atau 4? Oke, jawabannya, kompetensi ASN ada 3. Yakin hanya 3? Baiklah Semata ASN, saya akan mencoba menjawab pertanyaan, sebenarnya ada berapa sih jumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh ASN di Indonesia? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pada pasal 69 disebutkan bahwa kompetensi ASN ada 3, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Tapi, ada tapinya ya Semata ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 233 ayat 2 dan 5, selain memenuhi 3 kompetensi tersebut, pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah secara profesional. Kompetensi pemerintahan ada 7 kompetensi. 1. Kebijakan desentralisasi. 2. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah. 3. Pemerintahan umum. 4. Pengelolaan keuangan daerah. 5. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Hubungan pemerintah daerah dengan DPRD. Dan 7. Etika pemerintahan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu dari 7 kompetensi pemerintahan, yaitu kompetensi hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah merupakan fungsi kunci dan mempunyai satu fungsi utama, yaitu penetapan ruang lingkup perjanjian kerjasama kelembagaan. Fungsi utama penetapan ruang lingkup perjanjian kerjasama kelembagaan mempunyai 8 fungsi dasar, yaitu 1. Melakukan pengembangan sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama. 2. Merumuskan strategi hubungan kerjasama. 3. Membuat konsep peta keterkaitan kewenangan dan hubungan antar kelembagaan. 4. Menyusun program kegiatan kerjasama strategis. 5. Menyusun perencanaan kegiatan kerjasama strategis. 6. Menyusun laporan kerjasama strategis antar lembaga. 7. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak profesional dan pakar. Dan 8. Melakukan kerjasama dengan konsultan, di mana masing-masing judul unit tersebut mempunyai kriteria unjuk kerja atau KUK. KUK inilah yang menjadi indikator kompetensi seorang ASN pada jabatan tertentu. Dari 8 judul unit tersebut, tidak seluruhnya wajib dimiliki oleh jabatan tertentu, tetapi telah dipetakan masing-masing judul unit mana saja yang wajib dimiliki oleh jabatan eselon tertentu. Untuk Sekda dan eselon 2,
Judul unik yang wajib dimiliki adalah 1. Melakukan pengembangan sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama. 2. Merumuskan strategi hubungan kerjasama. 3. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak profesional dan pakar. Kemudian untuk administrator atau eselon 3, judul unik yang wajib dimiliki adalah melakukan kerjasama dengan konsultan. Kemudian untuk eselon 4, menyusun program kegiatan kerjasama strategis. Untuk camat, membuat konsep peta keterkaitan, kewenangan dan hubungan antar kelembagaan. Untuk lurah, membuat konsep peta keterkaitan, kewenangan dan hubungan antar kelembagaan dan menyusun program kegiatan kerjasama strategis. Sedangkan untuk pelaksana lanjutan, menyusun perencanaan kegiatan kerjasama strategis. Dan untuk pelaksana pemula, menyusun laporan kerjasama strategis antar lembaga. ASN kompeten, ASN unggul, ASN profesional, ASN bersih, Smart ASN, birokrasi kelas dunia, wujudkan Indonesia Emas 2045. Demikian video tentang kompetensi pemerintahan dengan topik fungsi kunci hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Pembahasan kriteria unjuk kerja atau indikator secara lengkap akan disampaikan pada pelatihan kompetensi pemerintahan secara klasikal bagi ASN yang akan diselenggarakan oleh setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelatihan kompetensi pemerintahan ya Smart ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.